Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ikhwana. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah usai sholat subuh pada hari Jumat sekarang ini, saya akan menyampaikan satu ayat dari surat Al-Fatihah, yaitu kelanjutan dari surat kelima, bahwa kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan hidup yang lurus. Jalan hidup yang lurus itu yaitu jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di situ ada kata, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Apa yang dimaksud dengan nikmat? Jalan yang penuh nikmat. Jadi dalam banyak ulasan tafsir, para ulama menafsirkan makna dari siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu nikmat yang pertama adalah nikmat iman, yang kedua nikmat Islam, yang ketiga nikmat ihsan, yang keempat nikmat ilmu, dan yang kelima adalah nikmat amal. Nikmat iman memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi kolbu atau hati, dimensi lisan atau ucapan, dan dimensi perbuatan. Karena definisi dari iman yaitu at-tasdiqu fil qalbi wa taqriru bil lisan wal af'alu bil arkan. Artinya iman adalah membenarkan di hati, mengucapkan di lidah, dan mengamalkan atau mempraktikkan dalam perbuatan. Itu definisi iman. Maka kita harus mendapatkan nikmat iman, ni'matul iman. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat Islam. Nikmat Islam itu ada 5, yaitu nikmat syahadat, nikmat sholat, nikmat puasa, nikmat zakat, dan nikmat ibadah haji. Karena Islam itu dibangun 5 pondasi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, asyhadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Rawahu muttafaq alaih. Artinya Islam itu dibangun atas 5. Yang pertama yaitu syahadat atau kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua yaitu menegakkan dan mendirikan sholat sehari semalam 5 waktu, dari mulai sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya.
sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 2 rakaat. Tapi bila kita dalam keadaan musafir atau dalam keadaan bepergian, maka yang 4 seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya bisa kita ringkas atau kita qasar menjadi 2 rakaat. Dan juga selain nikmat sholat, ada nikmat puasa. Nah, sekarang ini adalah bulan Ramadan. Jadi kita sedang menikmati nikmatnya puasa Ramadan. Mengapa puasa itu nikmat? Ya, karena puasa itu menjaga kesehatan, mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah pun telah berjanji bahwa puasa itu adalah untuknya. Dan Allah akan membalas orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. As-saumu li wa ana ajzi bih. Hadis qudsi. Artinya puasa itu untukku dan aku membalasnya atau memberikan ganjaran pahalanya bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan nikmat yang keempat yaitu nikmat zakat. Mengapa zakat itu nikmat? Iya, karena zakat itu membersihkan harta. Zakat itu melindungi harta kita. Karena dalam Islam itu kita mendapatkan perlindungan jiwa, perlindungan harta, perlindungan keturunan, perlindungan kehidupan, dan lainnya. Maka kita berzakat adalah kita membersihkan harta kita dan menjaga diri kita dari bakaran siksa api neraka. Karena pada sebagian harta kita terdapat hak 8 golongan. Jadi harta yang kita zakatkan itu adalah hak bagi 8 asnaf atau 8 macam orang. Dari mulai fakir miskin, orang yang dililit hutang, yang banyak hutang, al-gharim, orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, orang yang kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya. Mereka itu berhak menerima zakat. Mereka sebagai mustahiq dan kita pemberi zakat sebagai muzaki. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu nikmat yang kelima yaitu nikmat ibadah haji. Alhamdulillah pada tahun ini setelah lepas pandemi, lepas Covid-19, pemerintah negara Indonesia mendapatkan jatah 150 kuota dari kerajaan Saudi Arabia untuk berangkat pada tahun 2022. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada tahun sekarang ini alhamdulillah jamaah haji Indonesia sudah bisa diberangkatkan kembali setelah 2 tahun vakum tidak ada pemberangkatan jamaah haji. Mudah-mudahan dari mulai tahun 2022 sampai selanjutnya tidak ada lagi kendala, terutama kendala virus dan sebagainya untuk pemberangkatan ibadah haji. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kelima nikmat Islam. Yang ketiga yaitu nikmat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu wa annallaha yarak. Artinya, engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah dan Allah Maha melihat engkau. Itu ihsan. Jadi kita ihsan kepada Allah, kita dalam ibadah itu merasa diperhatikan Allah. Dan Allah Maha memperhatikan kita, Allah Maha melihat kita, sehingga ketika kita sholat kita khusyuk, yaitu kita fokus kepada Allah.
Dan juga kita hudu. Hudu itu kita sholat sesuai dengan syarat sah rukun sholat. Kita tumakninah, kita tenang. Hati kita tenang, pikiran kita tenang, ucapan kita tenang, dan perbuatan kita tenang. Itu sholat yang hudu. Sholat yang khusyuk, fokus, tawajuh kepada Allah. Dan sholat yang hudu adalah sholat yang tenang, yang tumakninah, dan sesuai dengan syarat sah rukun sholat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu nikmat yang keempat itu nikmat ilmu. Nah, nikmat ilmu penting bagi kita untuk berilmu. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Artinya, siapa yang mau bahagia hidup di dunia dengan ilmu, siapa yang mau bahagia hidup di akhirat dengan ilmu, dan siapa yang mau bahagia keduanya dengan ilmu. Itu pentingnya ilmu, dan bahkan menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah." Artinya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Artinya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang terakhir adalah nikmat amal. Nikmatul a'mal, yaitu nikmat beramal, nikmat berbuat. Kita orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan itu ada nilainya. Nilainya adalah ibadah. Dan ibadah kita itu diberi balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu tidak pernah merugi. Apapun yang dilakukan, sekecil apapun amal yang dilakukan oleh orang beriman itu tidak pernah sia-sia, tidak pernah merugi. Inilah yang dimaksud dengan ni'matul a'mal, yaitu nikmat amal, nikmat perbuatan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa mengamalkan surat Al-Fatihah dari ayat ke-6 dan ke-7, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, tadi mengenai yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka sudah saya jelaskan. Dan siapa itu orang jalan-jalan yang dimurkai dan juga jalan hidup yang sesat? Siapa? Nah, itulah. Jadi jalan hidup orang yang dimurkai itu orang yang membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka meremehkan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para rasul. Mereka tidak taati rasul-rasul mereka. Kita umat Islam, kita taat kepada ajaran Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini supaya kita tidak dimurkai Allah. Dan siapa mereka yang dhalun, yang sesat? Nah, yang sesat itu yang ikut Trinitas, ikut Tuhan selain Allah, itu mereka sesat. Mengapa mereka sesat? Karena Tuhan mereka itu tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi Tuhannya itu Tuhan bikinan mereka sendiri. Dan itu adalah kebodohan yang sangat bodoh. Kalau menyembah selain Allah,
Mereka bikin roti, rotinya dibentuk seperti dewa, lalu roti yang berbentuk dewa itu mereka sembah. Setelah mereka sembah lalu mereka makan. Maksud Tuhan dimakan. Nah, ini adalah kebodohan. Jadi yang dolun itu mereka yang paham ketuhanan, paham adanya Tuhan selain Allah. Kita orang Islam jelas la ilaha illallah. Jadi konsep ketuhanan dalam agama Islam itu jelas, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya Muhammad Nurdin Karim mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas perhatian Anda semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.